Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Larasati, guru di SD Negeri Banyudono 2, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 22100260331. Berikut adalah video pembelajaran saya untuk uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi hari ini kita akan mulai belajar. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Siapa yang tadi pagi berangkat paling awal? Brili. Oh ya, Brili. Silahkan Mas Brili untuk dipimpin doanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa yudnil fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Ada? Oh, tidak ada. Semuanya berangkat sekolah ya. Apakah tadi pagi semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah sarapan, berarti anak-anak harus lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Siap? Siap. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bu Guru harapkan semuanya anak-anak harus menyanyi ya. Ya, perhatikan dulu. Semuanya berdiri. Biar lebih semangat. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk meningkatkan rasa apa? Rasa nasional. Iya, meningkatkan apa? Rasa nasionalisme. Nah, kalian masih ingat tidak tentang pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa Mbak Dini? Perkembangbiakan pada apa? Pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan pada makhluk hidup. Kenapa toh kok makhluk hidup itu harus berkembang biak? Agar apa ya Mas yang keras? Agar tidak punah. Caranya untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak punah, supaya tidak habis. Dengan cara apa tadi?
berkembang biak. Nah, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, coba kalian dilihat di depan itu. Nah, Bu Guru punya dua gambar. Ada dua gambar yang Bu Guru pegang. Nah, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari kedua gambar ini? Siapa? Ya, Mas Rizky? Yang satu memiliki bunga, yang satu tidak. Oke, yang satu ada bunganya, yang satu tidak. Siapa lagi? Mas Rizal? Iya, yang satu ada buah di dalam tanah, yang satu tidak. Siapa lagi yang tahu? Ya, Mas Fadil? Yang satu mempunyai batang, yang satu tidak. Iya, yang satu mempunyai batang, yang satu tidak. Nah, yang kamu lihat, lah, ini apakah kedua gambar ini sama atau tidak? Iya. Apa yang kamu ketahui tentang kedua tanaman di atas? Ya, yang satu ini namanya apa? Bunga sepatu. Yang ini? Pohon singkong. Apakah kedua ini sama? Tidak. Kedua gambar ini berbeda. Yuk kita pelajari. Kok di sini ada bunganya? Kok yang tumbuhan sini kok tidak ada bunganya? Ya. Supaya tidak punah, tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ke materi, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang selamatkan makhluk hidup, tumbuhan sahabatku. Yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, anak-anak mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menyaksikan video tentang bagian bunga, anak-anak mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Yang ketiga, melalui diskusi, anak-anak mampu mempresentasikan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan PowerPoint tentang negara ASEAN, anak-anak dapat menganalisis karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Dan yang terakhir, dengan menggunakan media papan negara ASEAN, anak-anak dapat menuliskan nama-nama negara yang terdapat di ASEAN. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti? Jadi nanti anak-anak akan Bu Guru bagikan lembar kerja untuk dikerjakan, kemudian dipresentasikan. Siap ya? Nah, supaya anak-anak lebih semangat belajar lagi, kita tepuk-tepuk dulu biar semangat. Siap? Siap? Siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Konsentrasi. Oke, sudah semangat pastinya ya. Nah, untuk memulai, kita belajar yang pertama tentang apa itu ide pokok. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Belum ya? Kita saksikan video berikut ini. Kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada di video. Nanti setelah video ini ditayangkan, Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak tentang isi video tersebut. Siap ya? Apa yang sedang mereka bicarakan? Filmnya tentang apa sih? Bacaan itu tentang apa?
Kalimat tersebut menanyakan sebuah topik yang berarti ide pokok atau gagasan Semuanya pokok. memperhatikan. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari ide pokok. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Istilah atau nama lain dari ide pokok yaitu gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Ide pokok juga mencakup inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Paragraf yang baik memiliki ciri. Yang pertama, memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik pembahasan dan terletak pada kalimat utama. Yang kedua, memiliki beberapa kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Unsur dari paragraf yaitu ada alinea, yang berarti ada kalimat yang dijorok sehingga posisinya seperti pada bacaan. Unsur berikutnya ada yang disebut kalimat utama. Pada umumnya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama akan memuat satu kalimat penuh sampai dengan titik. Unsur berikutnya yaitu kalimat penjelas atau disebut juga kalimat khusus. Oke, tadi kita sudah melihat video tentang ide pokok. Ya, tadi kalimat itu paragraf ada 3 jenisnya. Paragraf apa saja? Apa saja paragraf apa saja? Oke. Deduktif. Deduktif yang letaknya di mana? Di awal. Terus paragraf induktif. Induktif letaknya di akhir. Yang ketiga campuran. Campuran kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Guru mau bertanya, dari video tadi pasti kalian sudah menuliskan hal-hal yang penting. Ya, sekarang guru mau bertanya, apakah ide pokok itu? Ya, Mas Brili? Iya, sebuah topik yang akan dibahas dalam suatu paragraf. Jawabannya betul? Betul. Kita beri aplaus untuk Mas Brili. Yang kedua, terletak di mana ide pokok itu? Ya, Mbak Nera? Di awal kalimat. Ya, selain di awal kalimat bisa terletak di mana? Di angkat tangan. Di akhir. Terus di mana lagi? Di awal. Yang keras di mana? Iya, di awal namanya deduktif, di akhir namanya induktif, di awal dan akhir namanya campuran. Terus pertanyaan yang ketiga, apa saja ciri paragraf yang baik? Siapa yang tahu? Ya, Mas Adam? Iya, memiliki ide pokok dan memiliki kalimat penjelas. Itulah ciri paragraf yang baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang yuk kita membaca bersama-sama. Yang suaranya keras, Mas Fadil. Tolong dibaca yang keras. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kamu sudah membaca bagaimana jagung berkembang biak. Dari potongan paragraf ini, coba tolong tunjukkan yang mana ide pokoknya. Yang mana? Yang mana, Mas? Terletak di kalimat? Iya, terletak di kalimat pertama. Coba yang mana, Mas Billy? Iya.
Berarti kalau ide pokoknya ada di awal kalimat disebut paragraf apa tadi? Apa yang keras? Nah, untuk lebih jelas lagi, Bu Guru akan memberikan anak-anak tugas, memberikan LKPD. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Anak-anak menentukan ide pokok dari bacaan ini, ya. Nah, ini ada bacaannya. Nih, yang lembar pertama ini bacaannya. Nanti anak-anak menuliskan ide pokok di diagram yang sudah disediakan. Jelas? Ya. Ada berapa nih? Ini ada berapa? Ini ada? Ini tiga. Oh, tiga Mama. Ini Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Karena ini tidak berkelompok, tetap tugasnya individu, cuma tempat duduknya seperti ini ya. Dikerjakan, diberi nama terlebih dahulu, jangan lupa. Jangan lupa diberi nama terlebih dahulu. Anak-anak ikuti petunjuk yang ada di LKPD 1 tersebut. Nanti satu anak maju satu untuk membacakan ide pokok paragraf 1, nanti gantian paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf 5. Jadi berbeda-beda ya, nggak hanya satu orang membacakan semuanya. Jelas? Jadi nanti misalnya paragraf 1 dibacakan sama Fadil misalnya. Nanti paragraf 2 Putra gitu. Paham ya? Yuk, waktunya sudah habis. Yang mau maju membacakan hasil ide pokok di paragraf 1 siapa? Yang angkat tangannya. Ayo angkat tangan. Ya, ayo Mbak Dini. Mbak Dini dulu. Maju ke depan. Sini. Bacakan paragraf 1 saja. Nanti paragraf 2 gantian. Ide pokok pada paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Iya, ide pokok di paragraf 1 yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Ada yang lain jawabannya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dini. Yang kedua? Ya, Putra dulu, Mas Putra maju. Yang keras ya Mas Putra. Ide pokok paragraf 2. Jagung berkembang biakan dengan biji. Iya, jagung berkembang biak dengan biji. Ada jawaban yang lain teman-teman? Tidak ada. Tepuk tangan untuk Mas Putra. Yuk, paragraf ketiga. Ya, oke Mas Rizky maju ke depan. Ya, Mas Rizky maju ke depan. Ide pokok pada paragraf 3. Pembuahan jagung terjadi ketika sebesar jagung di kepala. Iya. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Ada yang lain jawabannya? Apa sama semua ya? Oh ya. Tepuk tangan untuk Mas Rizky. Oke, kalau sudah silakan hasil LKPD-nya dikumpulkan. Salah satu saja mengumpulkan.
lagi sebelum belajar. Selanjutnya, Bu Guru akan membagi kelompok. Ya. Nah, ini kalian sudah duduk dengan berkelompok ya. Nah, namun Bu Guru akan memberikan nama pada kelompok masing-masing. Bu Guru minta salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mengambil undian nama kelompoknya. Yuk, cepat. Silakan dibuka. Coba kelompoknya Mbak Dini namanya kelompok apa? Kelompok Patimura. Kelompoknya Fadil namanya kelompok Antasari. Kelompoknya Rizky Diponegoro. Kelompoknya Mas Brili, iya, kelompok Tuanku Imam Bonjo. Oke, sekarang sudah dengan nama kelompok masing-masing. Kelompok Patimura, kelompok Antasari, kelompok Diponegoro, kelompok Tuanku Imam Bonjo. Jadi nanti berikutnya akan ada tugas dikerjakan secara kelompok ya. Bu Guru akan menilai kerjasama kalian dalam kelompok. Nah, sebelum mengerjakan, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, kalau tadi kamu sudah belajar tentang bacaan perkembangbiakan pada jagung. Nah, tadi menggunakan apa? Biji. Nah, biji itu termasuk yang generatif atau vegetatif ya. Kita simak video berikut ini. Yuk, semuanya disimak. Dicatat hal-hal yang penting, lalu nanti akan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, anak-anak wajib menjawab loh ya. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Perhatikan sebagian bunganya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Dengarkan lagi. Benang sari adalah alat reproduksi sel jantan dan putih adalah alat reproduksi betina. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan LKPD. Bu Guru akan memberikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok. Ketika kamu mengerjakan LKPD-nya, Bu Guru akan mengambil nilai sikap. Bu Guru akan mengambil nilai sikap tanggung jawab dari kerjasama kalian. Jelas ya? Yuk masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan.
dari kelompok di Ponorogo akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ditunjukkan. Ini namanya apa? Kepala Sari, dengan Sari, mahkota, dasar bunga, bakal biji, daun balado, bakal dua, angkai putih, kepala putih. Oke. Tepuk tangan untuk yang masing-masing ketua kelompok mengumpulkan hasil KPK-nya teman-teman. Oke. Kamu pasti capek kan? Yuk, biar tambah semangat lagi, semuanya berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Anak-anak semangat, aku juga semangat. Oke? Yuk, berdiri semuanya. Yuk. Gak ada yang sini ketawa ya semuanya. Sam. CD Action Fun Days. Iron Station. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, kalau tadi jagung itu menjadi salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu negaranya kita, termasuk di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu memiliki perhimpunan bangsa-bangsa atau bisa disebut ASEAN. Siapa yang pernah mendengar ASEAN? Pernah dengar kan ASEAN? Apa itu ASEAN? Itu pelajaran multiplikasi atau? Ya, apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, itu perhimpunan bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara, termasuk negara kita, negara Indonesia. Nah, ini logonya ASEAN. ASEAN itu organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus tahun 1967, diresmikan di mana? Di Bangkok, Thailand. Nah, pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang disebut Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok itu ditandatangani oleh 5 utusan Singapura, S. Raja Ratna. Dari Thailand, Tanat Koman. Dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Ada berapa pendiri ASEAN? Ada 5 dari negara mana? Indonesia diwakilkan oleh? Filipina diwakilkan oleh? Ya. Singapura
ASEAN. Nah, di dalamnya ini terdapat karakteristik yang ada di dalam negara tersebut. Contohnya, buku kasih contoh ya, Indonesia. Nah, berarti mana yang Indonesia? Yang mana? Coba maju dong. Siapa yang maju? Ya, Zal. Ayo Rizal. Ayo Rizal. Rizal, ayo. 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 Mana Indonesia? Coba kita buka. Dibaca yang keras. Nah, anak-anak bisa belajar. Oke, kita lanjut lagi. Bu Guru akan memberikan LKPD yang ketiga untuk anak-anak kerjakan. Oke, anak-anak kerjakan berkelompok. Setiap berkelompok pasti Bu Guru akan mengambil penilaian sikap. Penilaian sikap kerjasama dan tanggung jawab kalian. Jelas ya? Nah, LKPD ini nanti pertama-tama anak-anak gunting dulu. Gunting, ini digunting pinggirannya. Lalu ditempelkan di lembar yang kedua. Yang ditempelkan cukup yang bagian tengah. Jadi yang tengah ini yang jelek yang ditempelkan. Jelas? Nah, setelah ditempelkan, anak-anak berkelompok menggambar satu bendera ASEAN. Bebas boleh dari negara mana saja. Tetapi setiap kelompok tidak boleh sama untuk menggambarkan benderanya. Jelas? Nah, kamu gunting yang kerjasama. Kamu gunting. Oh, orang sih bendera ya, yang ada yang menggambar, ada yang menggunting. Bebas sama. Enggak semua. Kerjasamanya gaji. Kelompok apa namanya ini? Di pinggirnya aja, di pinggir-pinggirnya ini loh. Nah, enggak, di pinggir-pinggirnya benar-benar. Pinggir-pinggir? Iya benar. Kelompok apa? Ayo dibantu Rido. Rido udah nulis ini nama kelompoknya. Di bawah sendiri. Ngapain tuh? Gimana pun nama di bawah sendiri. Orang dipotong, pinggiran aja pinggiran itu, wes nggak apa-apa, Nah, yang ini nanti yang kita
ngomongin kamu buat berbahan ya. Oke, sekarang waktunya sudah habis ya mengerjakan LKPD-nya. Sekarang waktunya presentasi LKPD 3 tentang negara ASEAN. Yuk, dari kelompok Antasari, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Antasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok Antasari. Sekarang guru akan bagikan lembar evaluasi, dikerjakan selama 5 menit, lalu dikumpulkan lagi, ya. Diberi nama dan nomor absen. Ya, dikerjakan. Dikerjakan secara mandiri. Lima menit ya. Udah ya? Waktunya habis, silakan lembar evaluasinya dikumpulkan. Sudah? Oh, sudah? Mana? Saya. Oke, silakan boleh kemas-kemas. Semoga boleh dipimpin berdoa. Ketua kelas untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alhamdulillah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan untuk di esok hari. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Mas Brili untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam